Berarti tapi itulah bahayanya rokok ya. Itu Selain bahaya. mengganggu kesehatan. Menambah pengangguran. Tapi berarti itu juga PR buat orang-orang tua, jangan nyuruh anak beli rokok. Itu benar. Nyuruh Orang tua anak beli jangan rokok. males ya, Iya, jangan jalan males sendiri. jalan. Iya. Yang Pak Purbaya Iya. yang menolak cukai rokok naik, itu gue setuju tuh gue. Betul. Gue setuju gue. Maksud gue. Setujunya kenapa? Kayak- Tapi lu setuju nggak? Orang-orang bilang jangan nasehatin perokok gitu. Halo, balik lagi di rumah kamu. Kali ini teman ngopi kedatangan juara 1 Suci 8. Bang Popon Kerok. Halo. Halo. Apa gak namanya ini? Rumah kami. Kamu. Rumah kamu. Rumah kamu. Iya. Oh, iya. Tempatnya menceritakan cuma di rumah. Benar. Gimana Bang udah jadi duta anti rokok? Sebelumnya pada sempat jadi duta perokok tuh ya. Iya. Ya gimana ya, senang-senang aja ya karena memulai sesuatu yang baru aja sebenarnya. Lah nggak baru lah, emang lu dari kecil udah ngerokok. Kan gak pernah nggak ngerokok. Gue masalahnya gue semenjak berhenti rokok banyak kan yang komen-komen kayak semangat bang, gue udah berhenti 3 tahun, berhenti 5 tahun. Tapi ada juga yang gue dari lahir nggak ngerokok, nggak usah kesini loh. Salah komen. Gue udah 35 tahun gak ngerokok, gue liat umurnya 35 juga kayaknya. Ini mah dari awal kagak ngerokok, gak usah kesini. Ini mah buat yang pernah ngerokok dan berjuang berhenti kesini gak apa-apa. Iya. Yang dari awal mah gak usah kesini. Tapi gue juga sebagai followers lu, gue juga rada bingung sih Bang. Kenapa? Karena kemarin-kemarin lu baru aja bikin show. Terus lu diserang-serang dokter karena statement lu nggak apa-apa orang gue mau ngerokok sampai mati gitu kan. Tapi tiba-tiba lu one day hari pertama tanpa rokok, gue lihat udah seminggu nih tanpa rokok. Ya itu apa ya, emang ada, gue bilang kan ke orang-orang ada kondisi dan alasan tertentu yang emang memutuskan gue harus berhenti gitu. Alasannya salah satunya faktor kesehatan lah gitu. Ya kan gue di materi ngomong gue pengen ngerokok sampai mati kan, bukan gue pengen ngerokok sampai keluarga gue mati. Jadi ya udah gue berhenti dulu ngerokok gitu. Gue ya itu ada bahasa berhenti dulu tuh, karena gue memang kayaknya ada kepikiran untuk ngerokok lagi. Kalau ada umur panjang bolehkah saya merokok lagi ya gitu, gue pikir gitu kadang. Ya maksudnya kalau misalnya udah pada nanti udah kondisinya udah anak-anak udah gede atau apa gitu, gue mungkin bisa kali ngerokok lagi gitu. Lu bakal jadi engkong-engkong di teras yang ngerokok sambil ngopi sarungan. Iya, nah itu kan cita-cita gue masih bisa tercapai. Cita-cita ngerokok sampai mati. Matinya masih bisa gue kejar nanti lah gitu. Berarti respon dokter-dokter yang kemarin bentrok sama lu gimana? Pada diem gak? Pas lu berhenti ngerokok? Ini gue kan banyak juga mention-mentionin dokter-dokter yang nyerang gue kemarin ya. Gue kata, gue kayak orang mau berhenti ngerokok pada diem loh. Orang ngerokok heboh banget. Maksud gue kan bagus ya kalau dia mau ngangkat juga gitu. Waktu gue ngerokok kan dia ngangkat yang kayak jangan ngerokok, bahaya ngerokok gini-gini. Kalau pas gue berhenti kan bisa juga kayak, nih contoh yang bagus, ikutin nih dia kan bisa juga kalau mau. Cuma memang mereka kalau orang berhenti mah diam-diam aja. Ini kalau orang ngerokok heboh banget dia. Tahu dong. Ya ampun. Kagak ada komen gak ada. Tapi gue belum nonton sih, ntar ada digital downloadnya ya? Yang mana? Yang lu ngomongin rokok yang itu udah ada. Oh, udah ada itu digital udah keluar. download. Itu apa sih judulnya, lupa gue. Full body. Oh iya, full body. Kan waktu itu promo di sini juga kan. Promo di sini. Iya. Beda channel. Satu lagi ada. Terlalu banyak rumahnya ya. Ini rumah baru nih. Rumah baru ini. Itu di rumah sebelumnya. Iya. Pindah-pindah mulu. Biar gak kena asap rokok. Pindah-pindah. Iya, itu deh bisa dibeli tuh digital download, di linknya di Instagram gua ada, di bio. Pasti lu kaget dah nonton itu special show full body, terus tiba-tiba Bang Popon benting rokok. Loh kok gitu? Loh kok? Padahal di full body tuh gua merelakan show gue rugi gak cuma buat bayar venue yang gue bisa ngerokok di panggung gitu. Itu venue mahal banget waktu itu. Nyari venue yang boleh ngerokok di panggung tuh di Jakarta susah. Gue kan pengennya ada dasarnya pengen ngerokok di panggung gara-gara lihat Dave Chappelle kan. Kayak ini gue nonton Dave Chappelle di Netflix, keren banget ya, di stand up sambil ngerokok. Gue pengen nyobain lah gitu. Dari panggung bayar mahal, gak mau dah, rugi dah gitu. Sekarang gue berhenti.
Tahu gitu gue bisa nggak rugi itu waktu itu. Kagak usah ngerokok di panggung ya. Ya ampun. Tapi ya udah gue next show aja berarti santai lah nyari venue yang gak usah mahal-mahal bisa deh. Gak usah nyari yang tempat buat ngerokok. Ini udah jalan berapa lama nih lu tanpa rokok? Tanpa rokok itu kan udah kalau sesuai kontennya sih udah seminggu tuh. 8 hari lah. Perubahannya apa setelah berhenti ngerokok? Nggak ada masih. Ngemil nggak? Oh iya itu paling gue kalau buat ngatasin rasa pengen ngapain-ngapain ini paling nyemil sama makan permen karet gitu-gitu. Yang penting gerak mulu aja mulut tuh gitu. Ngunyah-ngunyah. Nah takutnya orang banyak yang komen juga emang hati-hati lu bang berhenti ngerokok larinya ntar ke gula gara-gara misalnya nyemil atau makan permen gitu-gitu. Ya, emang hati-hati tuh gue kayak beli permen karet yang sugar free gitu-gitu yang biar nggak terlalu banyak gulanya gitu. Berhenti ngerokok ngemil mulu ntar malah obesitas bang. Betul itu yang harus dijaga juga. Penyakit satu dihindarin dapet. Bener, aku nyemilnya saya kayak buah gitu, beli buah enak tuh buat nyemil-nyemil nggak terlalu bikin gendut gitu. Jangan nasi padang nyemilnya. Itu mah susah juga. Iya. Yang bikin susah emang gitu gak dulu kan kita kayak ngerokok tuh tanda gitu diberhenti makan. Maksudnya kayak kita makan berhenti ngerokok. Nah ini kan habis makan kagak ngerokok nih, makan lagi, nyari apa lagi gitu, kagak ada berhentinya gitu. Terus sekarang temen ngopi lu apa? Cemilan aja? Temen ngopi, iya, cemilan, HP. HP bisa ya bikin berhenti ngerokok? HP ya. Tadinya kan scroll sambil begini. Iya itu sekarang? jadi pegang dua-duanya. Iya itu ya momen-momen yang kayak ngopi. Atau ke kamar mandi itu ya kan itu tuh memang ya udah nyari alasan apa lariannya paling fokusnya ke HP, fokus di HP aja main HP, lihat scroll apa gitu. Dari seminggu lu berhenti ngerokok nih, lu tau nggak ada berita ada anak yang ngerokok di sekolah digampar guru? Ada. Tanggapan lu setelah berhenti ngerokok apa? Itu ada kayaknya dia reinkarnasi gue, penerus gue kayaknya. Lu pernah ngerokok di sekolah? Enggak, maksudnya gue berhenti nih ada dia yang maju gitu pengganti. Dia bisa, dengan kasusnya dia tuh bisa dong jadi duta perokok. Banyak endorse rokok sebenarnya. Iya. Tapi emang kacau juga sih kasus tuh ya. Gara-gara ngerokok terus hebohnya sampai se-Indonesia cuma gara-gara dihukum guru ditampar guru. Masuk gue ditamparnya juga seberapa kenceng sih sama guru-gurunya cewek kan kepala sekolahnya. Iya. Paling gambarnya kayak gimana? Dia kan gambarnya nggak kayak yang lomba gambar-gambar itu yang pakai ancang-ancang gitu loh. Dia kan gambarnya nggak gitu ya. Kayak lomba gitu. Kayaknya nggak segitunya gambarnya dia paling dikit doang hebohan. Orang tuanya juga sih sekarang tuh orang-orang tua sekarang nih. Tapi mungkin ya gue cuman punya pikiran sendiri aja. Mungkin ya anak ngadu ke orang tua tanpa bilang sebabnya. Jadi cuman ngomong, "Ma, aku digampar." Ayo kita telepon polisi. Nah, jadi dia nggak bilang tuh. Itu maksud gue kenapa lu digampar gak ada gitu. Iya, mungkin dia nggak nanya alasannya. Heboh-heboh juga. Gayanya juga kayak yang peduli banget. Gue sama anak, gue kadang-kadang ngeliat orang tua gitu tuh kayak, kayaknya lu nggak peduli sama anak segitunya dah. Buktinya tuh anak masih bisa ngerokok gitu. Maksud gue kalau tuh anak lu perhatiin kan mesti nggak mungkin ngerokok tuh anak gitu. Jangan gara-gara pas sudah digampar lu rasanya kayak perhatian banget, kayak gue nggak terima anak gue digampar. Tapi perhatian lu ke hal yang lain nih, kayak misalnya anak yang sampai ngerokok nggak lu perhatiin gitu, nggak lu didik gitu. Gue ngerasa orang tua itu kan kadang-kadang zaman sekarang awal-awalnya nih gak waktu kasus ini kepecah tuh orang-orang tuh, ada tuh yang satu ngebela gurunya, ada satu yang ngebela anaknya juga soal kekerasan. Kan zaman dulu kan kita emang keras. Terus orang tua yang zaman dulu dikerasin sekarang punya anak, nggak mau dia dikerasin. Kayak pandangannya tuh emang kekerasan udah nggak zamannya, beda zamannya. Dulu emang boleh, sekarang mah udah nggak bisa kayak gitu. Tapi gue kalau jadi ibunya juga sama bang, marah. Misalnya anak lu gue digampar, "Ma, aku digampar gara-gara ngerokok," misalkan. Gue datengin kepala sekolahnya. Ibu kenapa gampar anak saya? Biar saya yang gamparin depan ibu. Oh gitu. Ah, itu oke. Mending lapor saya aja bu, gitu. Soalnya bang, sebagai ibu kita tuh sakit hati tahu kalau anak kita
sakitin Diomelin orang, gitu, tapi betul. kalau kita yang marahin sendiri nggak apa-apa gitu. Betul, iya kalau kayak gitu mah nggak apa-apa gitu. Ini kan dia langsung lapor apa-apa gitu kayak nggak bahkan mungkin kesannya kayak dia nggak ngomelin anaknya Iya. kan, cuma nggak terima digamparnya doang, maksudnya anaknya ngerokok nih maksudnya di sekolah. Di sekolah masih Iya. pakai seragam dan sekolah kan tempatnya dididik ya. Betul. Salah satu cara ngedidiknya mungkin begitu. Iya. Karena mungkin udah dibilangin beberapa kali tapi nggak berubah, jadi tampar lah, tapi tampar yang tidak menyakiti sih menurut gua. Iya, Pak. Nggak yang gitu, nggak yang pakai ancang-ancang. Itu juga gurunya bukan yang guru yang keker itu kan, Iya. yang tamparan bisa sampai bikin pingsan. Enggak. Karena juga kan diajarinnya gitu kan dari dulu, kayak anak umur 7 tahun nggak mau sholat harus dipukul tapi pakai sapu lidi Pelan, satu gitu. iya. Pelan, nggak menyakiti gitu. Iya. Kenapa ini buset sampai gubernur turun, Bang? Turun. Temen-temennya juga kadang-kadang tuh sampai Temen-temennya mogok sekolah. mogok sekolah. Gue kata gue terlalu solid ini, terlalu solidnya bagus tapi untuk hal yang begitu ya, kata gue ya salah Iya, intinya. Efeknya serem banget lagi, sampai pada katanya yang pada sekolah itu pada diboikot sama HRD Kampus-kampus. sama kampus-kampus. Kata gue masa depannya jadi apa nih katanya. Alumni ini 3 generasi Tiga kan. generasi, iya. Bayangin aja kalau satu angkatan ada 300 anak, udah ada 900 anak itu yang bakal jadi nganggur. Iya. Sekolah kuliah enggak, kerja enggak. Kata gue 19 juta pekerjaan aja belum ada, ini nambah nganggur 900 orang nganggur udah pasti ini. Berarti tapi itulah bahayanya rokok ya. Itu Selain bahaya. mengganggu kesehatan. Menambah pengangguran. Kata Masih gua, mau rokok. tapi dia pasti diterima di pabrik rokok. 900 orang itu udah kerja di pabrik rokok diterima. Di event-event juga diterima, Bang. Speaker rokok. Jadi sales. Lu bisa gak jualin ini 200 lap ya Iya. gitu. Bisa dia isok sendiri sampai habis tuh. Aduh, cuma kerjaan terakhir itu cuma perusahaan rokok yang bisa Iya. terima mereka. Udah terjelas tuh, udah kegambar Ada tuh masa depannya generasi tuh. pro rokok nih. Emang tuh bocahnya siapa tuh namanya tuh bener tuh dia. Namanya Indra, Oh iya Indra duta rokok tuh, duta asli tuh. pengganti Bang Popon. Jadi duta rokok. Bener sih. Iya. Nah itu kan jawaban lu setelah berhenti ngerokok. Kalau lu masih jadi perokok, lu dukung gak tuh dia? Gue masalahnya gue juga sekolah kagak ngerokok sih gue. Gue Tahu baru lah mulai tempatnya. ngerokok tuh lulus SMA, pas kuliah gitu. Jadi emang kagak, pas SMA tuh gue kagak ikut-ikutan dah sama temen-temen gue yang ngerokok. Banyak kan temen-temen gue yang udah ngerokok dari sekolah. Cuma gue kagak ikut-ikutan. Gue mikirnya kayaknya kalau masih sekolah masih belum pantas dah. Gue juga kadang ngelihat orang kalau sekarang, apalagi kalau udah gede gitu, gue lihat yang bocah-bocah SMP masih pada kayak seragam jalan ngerokok, uset kayak nggak pantas gitu. Iya, Kalau belum. kita pas udah kuliah kan udah pakai baju bebas, kuliah kan kagak seragaman kita kuliah. Jadi kayak ya udah kayak orang nyaru aja sama orang yang udah kerja atau apa, orang gede gitu. Kalau SMA kan masih ketara banget gitu, masih pakai seragam, ketaker, umur lu segini nih, mentok-mentok kelas 3 ya 17 lu gitu istilahnya kan gitu. Tapi gue juga rada ini ya, pedagang-pedagang rokok yang ngebolehin anak berseragam beli rokok. Betul, gitu. itu kita emang gak ketat sih Kagak ketat, hukuman kita. Apa sih hukuman kita di sini yang ketat gak? Kayak bukan, maksud gue gini, kayak buang sampah deh. Kan suka ada tuh plang, buang sampah sembarangan denda 500.000 sampai hukuman penjara berapa hari ada. Sekarang lu punya gak temen yang pernah didenda 500.000 gara-gara buang sampah? Gue seumur hidup kagak ada temen gue yang didenda. Tapi itu maksud gue kalau itu hukum ditegakin, gue yakin orang gak ada yang berani gak buang sampah. Maksudnya orang sempet nih kena sekali nih, denda lu 500.000 gara-gara buang sampah, udah kena 500.000. Mungkin kedua kali masih sekali lagi tuh buang sampah. Kali ini gak apa-apa kali buang sampah. Kena lagi nih 500.000, kapok gue rasa udah Iya. hilang 1 juta. Miskin kan. Iya, pasti kapok. Gue gak mau deh gue buang sampah. Soalnya gue kayak peraturan rokok di hotel. Gue dulu nih setiap ke hotel kayak dilarang ngerokok. Gue masih bandel gue ngerokok. Gue ngerokok aja di kamar mandi kayaknya masih aman gitu. Sampai gue kena sekali gak denda gak. Pas gue turun check out dicek, papa ngerokok ya? Iya. Nah denda 500.000. Langsung kapok gue. Kagak berani gue ngerokok di room yang gak ngerokok. Maksudnya kan berarti kalau tegak hukumnya
pasti aman. Nah ini kayak beli rokok di bawah umur 21 dikenain hukum pasti selesai, orang juga nggak ada yang berani. Hukumnya kan ke yang jual juga, ke yang beli juga kan. Tapi berarti itu juga PR buat orang-orang tua, jangan nyuruh anak beli rokok. Itu benar. Nyuruh Orang tua anak beli jangan rokok. males ya, Iya, jangan jalan males sendiri. jalan. Iya. Takutnya ntar dia beli rokok Buat bapak. Buat bapak ngakunya, Iya, ya kan. benar. Jadi pembelinya kasih jangan ya. Buat bapak lu benar gitu. Kasian juga pembelinya kalau Iya. digocek anak kecil. Emang bapaknya harus itu. Harus yang jalan. Nggak boleh nitip rokok. Kalau dulu kan beli gas pernah pengen pakai KTP ya. Beli gas. Oh iya, Iya, ada sama. kenapa beli rokok nggak pakai KTP aja biar anak-anak di atas 17 di bawah 17 kagak bisa beli rokok. Harusnya kan memang begitu kita kan kayak rokok di atas 17 misalnya, yang minuman kan 21 plus gitu-gitu kan sebenarnya udah begitu peraturan, tapi emang mana yang tegak sih gitu. Tapi bisa loh Bang, kayak waktu Covid aja nih, kita peraturan PSBB aja bisa tegak gitu. Orang-orang pada nggak keluar karena udah ada peraturan itu. Kata siapa? Iya. Kan masih ada aja. Masih ada aja yang bandel-bandel, iya. Tapi seenggaknya Tapi ada lah itu yang karena itu punishment-nya jelas gitu, gak begitu keluar kena misalnya COVID atau apa, jadi jelas orang pada takut ada itu hitungannya tuh hukuman yang tegas tuh, hukuman apa virus kan, maksudnya dia resiko kenanya jelas. Sama kayak misalnya resiko kena uang dendanya jelas, siapa yang berani buang sampah sembarangan, siapa yang berani ngelanggar hukum. Orang gitu buang sampah aja, orang kagak pernah kena denda. Sekali kena denda sedih lo, pasti buang sampah plastik bayar 500.000 sedih. kayaknya gue bakar aja iya, di sampah. karena buang sampah sebulannya 30.000 di rumah. Maksudnya buang satu sampah 500.000 sedih. Bisa buat berapa bulan tuh bayar tukang sampah. Berarti harus ditegakin hukumnya juga ya. Iya, dasarnya mah Denda-dendain itu aja ya. kalau iya pasti kena sekali 2 kali kapok gue rasa. Lu tahu ada DPR yang ngajuin gerbong kereta khusus rokok? itu kata gue ya. Kata gue orang jadi DPR tujuannya ngapain, kan pengen merokok, kata gue bikin aturan. Kayaknya dia juga nggak bakal naik kereta itu deh. Kayaknya dia punya mobil pribadi, punya, ya kan? Terlalu pengen merokok. Atau gue sih, yalah perjalanan paling jauh kereta Jawa ujung ke ujung Jakarta Surabaya berapa jam sih? Iya, mesti kagak bisa nahan. Orang gitu doang aja. Urgensinya apa ya? Iya. Bikin gerbong perokok. Rokok, Aneh banget. emang terlalu asem aja. Tapi gue yakin dia juga pasti naiknya bisnis gitu Bener, kan. terus tidur dia nyaman, ya kan. Kagak mungkin satu gerbong perokok dia. Iya. Kenapa dia mentingin itu banget gitu? Tapi gue kalau yang ini menteri yang Pak Purbaya, Iya. yang menolak cukai rokok naik, itu gue setuju tuh gue. Betul. Gue setuju gue, maksud gue. Setujunya kenapa? Karena kalau emang udah kita namanya negara kita penghasil tembakonya bagus, ya udah kenapa dipersulit gitu. Emang daripada kita ngusahain beras mulu, tapi kualitas beras kita kalah sama Thailand. Tentu harus ini juga masuk impor beras dari luar juga gara-gara kita kurang beras. Mending ketahuan kita tembakau kan kita kayaknya berlebih tuh. Kita mana ada datengin tembakau dari luar, orang tembakau kita malah yang keluar kan. Ya udah jangan dipersulit gitu usahanya, jangan digede-gedein cukainya. Kan bikin mau usaha tembakonya ribet kalau cukai, maksudnya keuntungan mereka jadi kurang atau apa, dia harus ngekat karyawan dan lain-lain. Dan malah makin banyak rokok ilegal menurut gua. betul. Karena menghindari cukai nih bikin rokok ilegal. Karena kenapa banyak orang rokok ilegal ini, karena orang-orang yang kitanya pada kagak mampu beli rokok yang cukai. Oh mahal banget rokok sekarang, beli yang ini aja deh yang gak ada cukainya. Ya yang bikin ada, yang beli ada, ya udah tumbuh subur. Kalau ini yang rokok legalnya cukainya kagak tinggi, harganya jadi kagak tinggi, ya orang-orang ini pasti beli yang ini. Iya, soalnya orang rokok yang ilegal rasanya kagak. Iya lagi. Mana ada, cuma ya murah aja, jadi nggak enak. Kan sayang tembakau kita yang jelek-jelek jadi yang jelek-jelek begitu. Yang mending yang bagus-bagusin, yang enak-enak. Dan rokok tuh kayaknya jadi bahan pokok ya. Kayaknya bagi perokok ya. Soalnya temen gue pada perokok aktif ya, pada
gue punya duit tinggal segini nih, gue bingung beli makan apa beli rokok ya. Ya Allah, Iya. kok lu bingung sih? Beli makan lah. Masa beli rokok. Gue zaman dulu kuliah kan jajan goceng tuh, jajan gue. Itu goceng aja gue mending beli rokok gue daripada naik bis. Makanya daripada naik bis gue kuliah apa jalan kaki gue. Yang penting beli rokok, iya beli rokok tuh jalan kaki gitu. Daripada naik bis tuh bayar, gak bisa beli rokok. Ya kan, bagi perokok tuh rokok tuh kebutuhan pokok kan. Iya. Makanya kalau cukanya dinaikin malah jadi bumerang juga bagi perokok-perokok miskin. Jadi ya gue beli rokok 25, beras 2 liter nih, berantem sama bini udah. Iya. Rokok jangan naikin dah, biarin aja. Biarin ya. Kayaknya bisa betul. Ya karena kita emang tanahnya udah apa istilahnya tumbuh subur, tembakonya bagus-bagus, diakui dunia kan kita. Kalau ngomongin tembakau kita. Tanah subur mah ganja juga subur banget kalau di Indonesia. Ya maksud gue, nah itu poin gue tuh kayak gitu. Poin gue misalnya kayak ya sekalian aja kayak misalnya yang di negara misalnya kayak di Kolombia. Namanya Kolombia kan tumbuhan yang si bahan dasar pembuat narkoba kokainnya kan dia tumbuh subur tuh. Sama negaranya ya udah dijadiin bisnis aja. Walaupun ya kan dia tujuannya misalnya menyebarkan nggak semuanya buat narkoba. Kan dasarnya kokain bisa misalnya jadi morfin, buat bius, buat medis dan lain-lain. Tapi memang karena tanahnya tumbuh subur tumbuhan itu ya udah dijadiin ladang, dijadiin bisnis buat negara, masukan negara. Termasuk maksud gue di sini kalau di sini dalam hal tembakau gitu ya. Kalau kita tembakau ya ganja itu sulit dah. Tembakau aja banyak yang ngerepotin, apalagi di ganja gitu. Lah di gunung yang waktu ada apa kameramen drone. Iya, ada ladang ganja itu. Gak boleh nerbangin drone nih. Pantesan ya nggak boleh ya. Ada rahasia di situ ternyata. Berarti secara nggak langsung lu bilang ya udah kalau tembakau di sini adalah kekayaan utamanya, ya udah kita kembangin aja. Betul. Justru itu. Kayak di kalau nonton filmnya Narcos tuh di Meksiko kan ganja, dia juga ladang ganjanya banyak tuh di Meksiko tuh. Di film Narcos, kartel gitu ya, itu emang buat mereka kan disengaja ditutup mata dah istilahnya si kartel tuh bisnis tapi yang penting ada dana masuk buat negara. Itu ya itu dia bahkan dalam hal yang misalnya jelek ya narkoba gitu, ini mah tembakau kan istilahnya nggak masih legal tembakau, bukan yang sesuatu yang ilegal. Tapi juga menurut gue walaupun tembakau itu kekayaan utama misalkan di Indonesia, kita juga harus mikirin gak sih orang-orang yang nggak ngerokok. Itu kan gue kalau mikir ke orang-orang, bilang ke orang-orang yang penting mah jadi perokok yang bijak aja dah gitu, jangan ngerokok yang di tempat tertutup, nggak yang di samping ibu-ibu hamil sama anak kecil. Jangan gitu. Ngerokok sambil bawa motor. Itu aja dipatuhin gitu, aman istilahnya. Kadang emang gue juga masih suka ngelihat begitu sih, tempat makan orang suami istri bawa anak ngerokok aja samping anaknya, itu yang ya kok bisa dia begitu ya. Iya. Gue kagak bisa. Jangan iya, gue juga kagak mau. Iya. Kalau bisa ngerokok jangan pakai seragam, no Indra lu. Masih sekolah. Iya. Gue ngerokok dari sekolah bang. Tapi nggak di sekolah. Nggak di sekolah. Itu, dan kalau masih pakai seragam, kalau bisa gue nggak ngerokok. Karena bener, buka seragam ganti kaos gitu ya. Iya. Karena gue juga bukan perokok yang aktif banget. Gue nggak terlalu kecanduan rokok. Gue bisa 2 hari seminggu nggak ngerokok bisa. Kayaknya hidup tanpa rokok bisa deh. Bisa, emang bisa. Semua mindset gue juga kan bisa-bisa aja nih udah 8 hari. Ada orang yang bilang komen kan gitu, jangan langsung bang, katanya harus pelan-pelan, minimal diturunin dulu. Ada yang minimal sehari berapa batang dulu sampai ntar 1 batang, atau gue ini. Terus dia bilang soalnya kalau langsung nanti badan lu kaget, nanti lu bisa ini badan lo butuh nikotin gini. Gue tanya nih medis apa mitos nih? Kata gue lo orang medis apa bukan? Kalau orang biasa gak usah sotoy medis lo kan. Itu kan kadang-kadang mitos-mitos doang tuh ya kan, banyak gitu mitos-mitosnya yang badannya
kaget sama ini, ntar ada yang bilang katanya, ntar lu kalau udah 3 minggu berhenti, lu batuk-batuk lu, keluar dahak hitam, itu tandanya racunnya keluar. Orang Bagus lah sote-sote, iya. kalau racunnya keluar. Tapi kata gue ini beneran apa enggak, maksudnya medis apa enggak nih, cuma katanya gitu. Tapi lu berhenti selama 8 hari ini berhentinya secara langsung gitu? Langsung. Nggak ngurangin gitu? Enggak. Dan baik-baik aja, maksudnya nggak kaget tuh badan lu? Iya, pusing sih. Maksudnya dalam hal yang kayak misalnya hidup nggak tenang, nggak sesantai saat ngerokok, atau nggak sepusing, tiba-tiba gampang pusing gitu, misalnya kayak kalau ngerokok kan pusing, ngerokok aja ya, santai gitu. Nah, Kalau ini lagi stres ngerokok iya, jadi santai gitu. ini kan kalau gini nggak ada pelariannya, ya itu aja sih, rasa-rasa yang didapat kalau lagi ngerokok ini sekarang nggak ada. Tapi kalau yang soal ke fisik misalnya jadi batuk-batuk keluar reak gitu, nggak ada sampai sekarang, belum ada gitu. Tapi malah bagus kalau keluar semua racunnya. Iya. Tapi lu udah pernah ronsen paru-paru gitu, kayak ada noda-noda hitam gitu nggak? Terakhir yang gue waktu itu rame-rame kan, gue sempet naikin, gue rame-rame kan ayahnya bulan-bulan, misalnya bulan-bulan Februari Maret tuh ya kemarin tuh. Itu gue tuh terakhir medical check up-nya tuh Agustus tahun lalu nih. Jadi ada jeda sekitar 6 bulanan lah dari hasil medical check up terakhir gue. Nah, itu di situ sih ceritanya nggak terlalu gimana-gimana, paru-paru gue aman kata dokternya. Dokternya pada nanya, bapak ngerokok saya udah dari kapan? Ada kali 11-an tahun, gue bilang gitu. Oh iya, tapi ini masih aman sih kata dia gitu. Iya, nggak yang bercok gimana banget gitu. Emang nggak terlalu ada. Emang itu mitos tuh. Gue ada yang bilang gini juga kan, katanya kalau berhenti ngerokok jangan deket-deket sama perokok juga, nanti jadi perokok pasif, itu lebih bahaya. Kata gue, nggak masuk logika perokok. Iya kan, masa yang pasif lebih parah daripada yang enggak, maksudnya daripada yang aktif, kan nggak masuk logika. Yang aktif masuk segitu-gitunya lo masuk, lo seisep-isepnya tuh masuk tuh yang aktif tuh. Masih yang pasif nih yang udah nyebar kan, lo kan cuma di samping nih, lo ngeluarin asap kan udah nyampur tuh sama udara, terus gue isep, terus gue masuk lebih parah. Aneh ya, nggak masuk Kalau itu logika. gue kagak tahu. Iya, maksudnya gue Takutnya mungkin ini udah dihisap sama perokok, dia kan ngirup yang udah keluar dari perokok. Iya. Yang bahaya kan nih dari dalam si perokok ini ngebawa apa, ngeluarin asapnya gitu, takutnya. Oh gitu. Takutnya, itu logika gue aja. Makanya perokok pasif bilangnya lebih bahaya, makanya ngerokok gitu, makanya ya udah gue nggak mau pasif deh gitu. Katanya tuh emang konspirasi gitu, gak? Rokok tuh marketing, rokok bahaya tuh marketing gak? Katanya marketing buat rokok. Jadi rokok bahaya kan diomongin terus tuh. Tapi orang jadi denger rokok terus. Jadi kayak iklan gratis malah. Kayak bahaya nggak ya? Coba gitu. Iya. Jadi secara alam bawah sadar tuh keterpa mulu tuh rokok. Bahaya. Rokok membunuhmu, di mana-mana tuh ada gitu. Itu secara nggak langsung emang promosi rokok juga gitu. Oh gitu. Katanya konspirasinya. Iya. Jadi rokoknya sebenarnya nggak bahaya. Ya gue kan sampai sekarang juga walaupun gue udah berhenti ngerokok, gue nggak mau yang kayak misalnya kayak orang yang ini baru hijrah gitu gue. Kenapa tuh? Kayak baru hijrah terus langsung ketemu temen, lu Kafir sholat lu, gitu kopi ya? ya. Gue juga nggak mau yang kayak gue berhenti ngerokok, temen gue ngerokok, Jangan ngerokok lu. Nggak mau gue, biasa aja kan. Gue dulu pernah ngerokok, iya. Tapi lu setuju nggak? Orang-orang bilang jangan nasehatin perokok gitu. Orang paling susah dinasehatin itu perokok. Setuju lu? Ada aja. Tapi gue ada materi juga tuh kemarin di yang gue nggak bawain di Stand Up Fest tuh. Jadi kan ada dokter yang ngomong begitu kan, komen, emang susah nih nasehatin perokok. Kata gue mah nasehatin perokok karena ada aja jawabannya. Kata gue juga dokter ada aja gak jawabannya gak. Gini. Kata gue, dokter pernah ada yang bilang gitu, Pak jangan ngerokok, berhenti ngerokok ya. Soalnya ngerokok itu racun-racunnya nempel Pak, di baju, di rambut, di badan, nempel tuh di kulit kita.
Terus gue bilang, oh iya enggak dok, saya juga tiap habis ngerokok pasti pulang langsung mandi, langsung ganti baju gitu. Terus kata dokter, tapi gini pak, jadi sebelum bapak ganti baju dan mandi itu, pas bapak masuk rumah itu racun-racunnya itu bisa jatuh pak ke lantai. Kata gue ini nempel apa enggak, kok gue jalan jatuh kata gue. Itu mah bukan nempel, itu mah hinggap ya. Maksud gue kalau kau tahu gitu mah gue depan rumah loncat-loncat aja ya. Bersih itu kata gue, jatuh semua baru gue masuk. Kan kalau di kita begitu bisa aja dia juga dokter ada aja jawabannya mulu. Iya. Maksud gue udah bilang mandi, dia bilang jatuh-jatuh, gue aneh gue. Kata gue, tau gitu gue loncat-loncat bersih, gue gini-gini bersih udah di rumah. Kalau bisa jatuh ya. Iya. Masa timbang gue jalan ke kamar mandi sama gue buka baju kamar mandi dia jatuh-jatuh, kata gue racunnya. Terus sepanjang perjalanan motor juga harusnya udah bersih tuh. Udah ketiup angin deh kan, udah bersih gue. Gue bilang ada juga jawabannya, sama aja gitu. Perokok ada, ini ada, sama aja kata gue mah. Iya, itu prinsipal ya. Orang yang punya prinsip kali yang susah dibilangin. Iya. Karena bakal ada aja jawabannya. Iya. Karena udah prinsipnya gitu. Bener. Logikanya ada aja yang dipaksain. Iya, masuk-masukin aja. Iya. Sama kayak orang jatuh cinta. Kayak enggak dia tuh jahat, dia tuh selingkuh. Enggak kok dia baik. Kita cari pembelaan terus. Biar enggak, kayaknya ini masih bisa deh gitu. Masih bisa sama kita gitu. Iya benar. Berarti ya udah salah satu yang susah dinasehatin tuh perokok. Tapi yang lain juga susah. Sama aja. Doang ya. Gak mau juga gue kayak sekarang kalau misalnya nongkrong gitu terus ada ngerokok terus gue gini-giniin asap gitu. Aneh sih. Gak segitunya juga ya kan. Ya udah mau gimana, dulu juga begitu. Santai lu berarti. Santai aja. Nggak terlalu jadi yang anti rokok gitu. Enggak jadi anti rokok lah, cuma gue berhenti aja gitu, enggak yang anti rokok. Berhenti juga pasti punya alasan sendiri lah ya. Iya, emang kayak orang banyaknya yang nanyain tuh alasan berhentinya apa bang? Ya alasannya sejauh ini gue bisa bilang paling faktor kesehatan aja lah ya. Kesadaran lah ya. Soal kesehatan gue dan keluarga gue gitu. Tapi buat gue juga kalau ada orang nanya gimana biar bisa berhenti, itu alasan setiap orang masing-masing sebenarnya bebas aja, apa aja bisa kata gue mah. Yang penting ada alasannya, terus lu niatin udah gitu. Mau alasannya gue mau berhenti, mau kaya, mau hemat gitu, mau hemat biar nggak beli rokok lagi bisa. Lu mau alasan berhenti karena kesehatan bisa. Lu mau berhenti mau nyari yang lain yang lebih positif juga bisa, terserah gitu, bebas-bebas. Yang penting mah kata gue mah yang penting diomongin sih, dasarnya tuh gue bisa bikin bertahan gak ngerokok tuh karena gue omongin. Maksudnya gue bikin konten misalnya day one, atau setiap gue ketemu orang gue bilang gue udah berhenti ngerokok. Jadi gue kalau gue nanti pengen ngerokok terus gue ngerokok, orang lihat malu gitu. Lalu kemarin baru ngomong berhenti lo gitu kan, malu kan jadinya kita. Ya, kayaknya itu tuh yang bikin gue bisa ngelewatin ini gitu. Karena gue malu kan. Tapi banyak kok yang datang ke seminar anti korupsi dia korupsi. Berarti nggak malu dong. Malu dia. Dia ngomong, dia udah ngomong juga ya, udah katakan tidak anti korupsi ada ya. Iya. Yang jadi bintang iklan juga ada tuh yang katakan tidak korupsi semua itu yang iklan tuh dulu. Iya. Dia nggak malu ya dia. Gue malu kan, masa gue udah ngomong, gue udah bikin konten, masa ngerokok aneh sih gitu. Iya, sama gue juga kan, gue ngeritik kayak polisi, kayak pemerintah. Terus kalau gue ngelakuin yang mereka lakuin, gue juga malu sih dilihat orang gitu. Makanya gue sebisa mungkin gak ngelanggar. Kayak naik motor ikutin aturan lalu lintas, naik mobil punya SIM gitu-gitu. Kalau gue ketahuan terus di videoin orang ternyata gue ngelanggar lampu merah, gue malu sendiri. Betul. Itu jadi penjagaan kita juga. Bener, ya. Rasa malu ya. Iya. Berarti yang nggak bisa jaga diri yang nggak punya malu. Betul ya, karena emang malu yang bikin kita masih jadi manusia kan malu. Kalau udah nggak mau malu mah bukan manusia. Kayaknya itu kan orang lah kalau nggak punya malu mah ya. Iya ya. Iya. Pembatasan diri masih sebagai manusia itu rasa malu ya. Iya. Tapi kan bang, kadang-kadang nih ya gue yang baru belajar hijrah juga nih ya.
Tapi gue nggak kafir-kafirin orang ya. Gue juga masih kafir kayaknya ini. Tapi kadang tuh kita pengen mengutarakan kita itu begini-begini kayak takut dijudge gitu, kayak lu so suci lu. Misalkan gue berhenti ngerokok misalkan, terus gue bilang-bilang ke orang gitu, gue udah berhenti ngerokok, terus lu gini-gini. Jadi pandangan negatif orang ke kita itu, lu ngatasinnya gimana? Emang nggak ada orang yang begitu ke lu? Lu kan tadinya ngerokok berat nih, Iya. terus tiba-tiba lu berhenti ngerokok, ada nggak yang pandangannya jadi negatif gitu ke lu? Kayaknya enggak, malah yang ada kayak, hah kok bisa gitu kan, banyak kan begitu. Kok lu berhenti gitu, nggak ada yang kayak, oh soto lu ini sehat, nggak ada sih, karena dia tahu dulunya kita gimana kan, segitunya ke rokok gitu, tahu-tahu buat mutusin berhenti pasti responnya lebih ke yang kaget gitu, kenapa berhenti gitu, nggak ada yang soal. Oh berarti sehat lingkungannya. Iya karena kalau iya. gua enggak. Oh nggak sesehat itu juga sih, maksudnya pasti ada yang kayak rokok lagi lah gitu-gitu. Ada gitu-gitu ya? iya. Goda-godain gitu, gue enak nih gue ngerokok depan gue, ya udah. Itu mah ada resiko aja kayaknya di tongkrongan mah. Gue kadang suka bilang gitu, gue udah gak minum misalkan gitu, tapi masih ada yang nawarin kan. Iya. Terus gue sebelnya nawarinnya ada embel-embel kayak, lu so suci lu, dulu juga maboknya tepor-tepor, gue tahu lu gini gitu. Oh Gua tuh kalau sebel urusan tuh. buat minum bisa tuh ya begitu ya, karena kan ya kalau rokok masalah haram dan halalnya kan masih diperdebatkan Oh, iya. lah ya. Kalau minum kan emang haram. Iya. Itu bisa emang ke arah situ. Kalau rokok kan nggak bisa. Rokok loh, lu so suci. Kagak Oh, ada. kagak Karena masuk rokok ya? kagak haram. Iya. Karena kan bukan kagak haram, salah lagi gua. Ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak gitu. Masih ada dua prinsip lah Dua ya. prinsip iya itu. Kalau minum kan emang udah Jadi gue kalau diserang ke situ ya bisa masih masuk bener, ya, masih sok masuk suci logika. lo. Iya. Kalau rokok mah nggak bisa sok suci kayaknya. Itu juga yang bikin gue memfilter apa yang mau gue share apa kagak. Kalau ngerokok mah gue masih, Iya. kalau misalkan udah minum enggak, misalkan ajan gue sholat, tapi kadang-kadang orang masih, oh elah lu begini-gini gitu. Iya. Gue jadi udahlah kagak usah diomongin kali yang gitu-gitu ya. Soalnya gue pernah bang kemana apa ya, iya ke nonton show bang, jadi terus hari itu gue puasa, hari Kamis ya. Pokoknya gue puasa apa gitu, hari apa, Sabtu Minggu. Nah gue tuh lagi puasa Daud yang seling-seling cari. Nah gue keceplosan ngomong, ditawarin rokok sama makan, enggak gue puasa. Orang-orang pada puasa apa gitu-gitu bang. Gue jadi kayaknya yang gini-gini gue nggak usah ngomong dah gitu. Jadi malu sendiri gue, kagak mau diam. Iya, urusan kalau ibadah mungkin iya kali ya, jangan emang orang kita kaget kalau dengar orang masih apalagi di circle kita gitu, mungkin tidak wajar yang sereligi itu gitu di circle kita gitu. Iya jadi ada beberapa tapi banyak kan enggak gitu. Level lu udah puasa sunnah ya bagaimana? Yang sholat wajib aja orang banyak yang kaget, bagaimana sih lu? Orang mau sholat wajib nih 5 waktu, mau sholat dulu sholat gitu. iya tapi kan Lu kadang udah gue malu. sunnah level ya, kalau lu lebih kaget lagi orang. Jadi gue malu kayak kalau ditawarin apa gue harus jawab apa dong, kalau kan gue alasannya emang puasa gitu loh bang. Emang gue lagi puasa saat itu, tapi sekarang gue masa harus bohong? Enggak, gue lagi diet masa gitu. Kagak lah, gue mau makan tapi ntar maghrib gitu. Gue sering banget digitu-gituin orang bang. Apalagi gue berhenti ngerokok kali ya. Gue udah ngerokok Iya, loh. tapi nggak apa-apa kalau ngerokok kan aman aja. Tapi gue pernah berhenti ngerokok bang. Oh iya, Ya. oh iya lo kan Hamil, menyusui itu kan menyusuin, pasti iya, berhenti. pasti. Dan itu Walaupun ada juga yang enggak ya. oh iya. Ya misalnya ibu-ibu di luar sana ada juga yang nyusuin tapi masih ngerokok, kayaknya ada dah. Kalau itu gue takut sih, karena itu kan kita bawa 2 orang ya, Iya. 2 nyawa gitu. Dan gue nggak tahu konspirasi atau bukan. Kalau katanya apa yang kita isep jadi air susu, apa yang kita makan jadi air susu. Katanya kalau makan pedas air susu jadi pedes. nanti anaknya mencret gitu-gitu. Iya, Apalagi iya, kalau iya. ngerokok nanti ada nikotin dalam air susunya. Gue nggak tahu, tapi gue lebih baik menghindari gitu. Iya, iya, Walaupun tuh gue nggak tahu bener apa enggak, tapi menghindari aja dah lah. Iya. Karena lagi hamil, lagi menyusui.
deket anak juga gue usahain nggak ngerokok. Dari mana-mana ya mandi sama. Tapi kalau dokternya bilang nempel-nempel gitu, gue jadi rada bingung sih. Apa gue loncat-loncat depan rumah juga ya? Aneh juga kalau itu. Bingung kita sebagai perokok. Lo tuh berapa berhenti? 2 tahunan berhenti tuh? 2 tahun pernah. 2 tahun. Nah masalahnya itu bang kadang dicoba-coba lagi. Abis berhenti itu? Habis berhenti anak udah rada gede nih. Udah gue ngerokok kali ya udah lepas asi gitu. Kadang suka dimulai-mulai lagi. Padahal mah awal-awal gak enak tuh ya? awal-awal gak enak ngerokok lagi. Kayak rasanya aneh. Kayak baru-baru pertama nyobain rokok kan batuk-batuk lagi bener, gitu bener, lagi. Bener. Padahal kalau gak dicoba-coba bisa tuh keterusan. Kayak waktu umroh juga gak ngerokok. Pulang umroh teman-teman ngerokok, asem juga ya ngerokok lagi. Niat sih bener banget. Umroh aneh sih kalau umroh ngerokok ya. Lo Cewek susah di sono ya. Laki sih mesti bisa. Laki masih pada ngerokok di bawah diomelin askar di sono. Enggak lah di dalam Masjidil Haram nggak boleh. Iya maksudnya askar kan ada yang di luar juga kan. Paling kalau ngerokok tuh udah nyampe hotel, di luar hotel. Iya. Baru pada ngerokok tuh cowok-cowok. Iya cowok-cowok, cewek-cewek kan ada bang yang selebgram di Madinah apa di mana gitu di pelataran ngepot. Oh ngepot Terus diiniin sama anak kecil Arab di kayak tegur. Iya kayak anak bocil. Weh lu kok ngerokok sih cewek-cewek gitu kan padahal dia nggak tahu itu pot. Tapi ngomongnya pakai bahasa Arab. Kan viral juga tuh pernah. Oh iya. Iya katanya nggak apa. Iya, soalnya mah sulit sih kalau cewek-cewek begitu. Iya. Walaupun sekarang katanya udah mulai terbuka kan deh kayak cewek udah boleh nyetir di sono sekarang. Dulu kan kagak boleh. Gua pas umroh aja diliatin bang karena tangan gue tato. Semua mata tertuju. Kayak ada cewek dari mana ya? Mesir. Iya Mesir apa sih? Kotanya? Apa? Mesir, Kairo. Mungkin ya orang-orang situ ya, pokoknya ngomong bahasa Arab. Dia tuh nanya ke gue pakai bahasa Inggris gitu bang. Gue kan nggak ngerti ya bahasa Inggris. Terus dia nanya soal tato. Why gitu kata dia. Terus gue bilang hijrah. Terus dia bilang Masya Allah langsung dipeluk. Dia ngelihat awalnya tuh kayak nih orang tatoan kesini gitu kali ya pikirannya. Tapi welcome setelah tahu jawabannya gitu. Terus jadi temenan sama gue bang. Iya follow-followan di Instagram. Kita ngobrol pakai bahasa Arab. Kok bisa? Lu bisa? Pakai translate. Oh translate. Keren, terus dia ngasih gue inian bang hadis. Apa tuh? Kalau orang yang selesai sholat baca ayat kursi itu nggak ada halangan ke surga kecuali kematian. Makanya gue dikasih doa-doa sama dia biar istiqomah gitu di sana. Ini orang Mesir. Orang anak muda bang, masih kuliahan dua-duaan lah umurnya. Tapi orang Indonesianya sendiri malah bener ngelihat gue kayak berlebihan banget gitu kayak. Emang orang kita kadang-kadang dari ujung kaki sampai ujung kepala gue dilatih bolak-balik. Indonesia, ya Indonesia, gue bilang gitu. Kan ramah-ramah orang Indonesia di sana juga. Terus dia kayak tatoan gitu. Aduh ini kan Madinah ya, kok lu masih begitu sih sama gue. Padahal kita udah nggak di Indonesia loh, tapi masih ada bawaan orang Indonesianya ya, ribet itu. Udah umroh bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Kali. Sama nyokap ya? Iya. Waktu lu menang juara suci ya? Juara suci. Gokil. Bang Popon ini anak polisi guys. Gue pengen minta maaf sama Bang Popon. Kalau konten-konten gue banyak menyinggung polisi. Terlalu 13-12 lu. Apa 12-13? 13-12. 12-13 Mbak Dajur. Lu kebalik tuh di Pesta Pora ya? Acap lu bilang apa ya? 12-13 acap gitu ya. Iya acap. Tapi kan lu anak polisi bang. Kan gue bilang gak bisa gue ngikut orang-orang acap karena bokap gue polisi. Kata gue mah bokap gue mah gak masuk acap. Makanya kalau ada tulisan acap, iya gue pengen tulis kecuali bapak gue. Kan dia all soalnya all ya, jangan all dong kecuali bokap gue lah. Karena secara polisi mah bokap gue pasti bener, pasti jujur, aku gak kaya. Kata gue mah gak mungkin bokap gue backingin judi, backingin narkoba, backingin gue ketilang yang gak bisa.
Iya juga Pangkatnya, iya pangkatnya biasa bokap Percaya gue. gue polisi baik dah. Iya pangkat biasa, pangkat rendah. Kalah sama yang nilang. Jadi suruh bayar aja, bayar. Lah, kok dia nyuruh bayar? Iya, kan dia tahu temennya butuh. Itu juga sih. Tapi tetap aja ya masih ada ya, udah kita kritik-kritik gitu, tapi masih ada aja oknum-oknum ya. Bingung juga Bang ya. Udah sulit tuh katanya terlalu mengakar budaya nih begitu nih. Kan katanya kalau misalnya ada yang bener sendiri, ntar malah dijauhin atau dipersulit, jadinya susah. Orang-orang ada polisi misalnya yang bener nih di lingkungan yang begitu, terus lu mau bener sendiri gitu atau kayak tertib sendiri, tuh yang ada dipindahin di kemana, jauh-jauhin gitu. Bokap lu ngerasain tuh? Bokap gue Dijauh-jauhin polisi oknum nggak? mungkin ada yang Ragu-ragu gitu. maksudnya pindah-pindah dinas juga awalnya, misalnya waktu itu awalnya jaga kedutaan terus pindah jadi ke Polres gitu-gitu, pindah-pindah. Mungkin juga begitu bokap gue karena ya nggak terlalu yang main-main gitu ya, nggak terlalu ikut main yang gimana-gimana. Pangkatnya gitu. di situ-situ aja. Iya pangkatnya di situ. Karena startnya juga masuk yang lulusan SMP dulu bokap gue, bukan yang lulusan SMA atau yang lulusan kuliah gitu kan. Kan ada yang udah masuk terus misalnya sekolah lagi, kuliah lagi, naik pangkatnya jadi tinggi. Bokap gue tuh yang enggak gitu, biasa aja. Jadi polisi bisa lulusan SMP? Dulu bisa. Sekarang nggak bisa? Sekarang bisa minimal SMA tuh. Minimal SMA tapi mungkin. Udah naik kali ya. mungkin lu bakal sapuin gua Bang. Itu kayak dulu. Aduh ya Allah. Tapi kan Bang Popon bakal ada Sunjaksel. Tiba-tiba dia. Gue takut kalau udah ke polisi gitu. Lu bukan nyapuin malah ikut-ikut. Malah nyeburin gua lu. Ini kan mau diundang Mega mau promo kan sekalian promo boleh. Jadi ada Sunjaksel. Sebenarnya gue nyari backingan Bang, kan lu anak polisi. Gue lagi diserang. Ya Allah, ini lu butuh backingan apa lagi sih Enggak Gak? lah. Ini kan orang-orang rezim. Di belakang sini orang-orang rezim, nggak perlu buku backingan lagi. Gue bawa nyawa sendiri Bang, ini Bang. Gue kalau salah-salah ngomong tanggung sendiri nih. Ya yuk diajak promo Sun. Jadi ada komunitas gue stand up Indo Jaksel mau bikin acara stand up night yang kedua itu tanggal 8 November di venue-nya di Toba Dream. Toba Dream tuh di daerah Manggarai, Jakarta Selatan. Itu gestarnya nanti ada podcast Ancur X podcast Duo Bahlul. Yang mana tuh Duo Bahlul? Duo Bahlul tuh Bang Sahil sama Bang Kamal. Oh. Ini yang penyiar penyiar Jak apa Gen deh? Jak Bang FM. Kamal. Bang Kamal yang Arab Sahil Mulahela sama Bang Kamal yang penyiar radio. Dia bikin podcast Duo Bahlul ya, dua Arab gitu. Itu gue gestarnya. Gestar ya dua podcast Hancur sama Duo Bahlul. Line up-nya? Sama satu lagi gestarnya ada Rin Hermana. Oh, Bang Rin. Kan itu podcast. Sekarang kan gitu sekarang rata-rata ada satu podcast gestarnya podcast, satu yang stand up gitu. Ini yang podcastnya podcast Hancur sama Duo Bahlul, yang stand up Rin Hermana. Nah, kalau line up-nya dari Jakselnya ini tuh yang kedua, jadi angkatan keduanya stand up Jaksel dah. Ada pertama ada Rais, ada Ilham, ada Fahri, ada Aji Pratama, ada Bonar, ada Iko, sama ada Sastra, pelari culture itu. Oke. Itu nama acaranya Panggung Gemintang. Tiketnya bisa dibeli di mana ya? Dilihat di Instagramnya Stand Up Indo Jaksel dah. Nanti kita kasih posternya di sini. Ada posternya di sini. Itu udah sold out kan? Ininya, yang presale-nya yang early bird-nya, presale-nya belum. Ini presale masih ada sampai nanti kuotanya habis, kuota presale-nya baru itu masuk ke harga normal. Itu emang kuotanya berapa penonton tuh Bang? Di venue-nya tuh sekitar 300-an sih itu. Lu jadi apa di situ?
MC. Lu sama siapa? Sama Sukron, MC-nya gue. Karena gue sun pertama udah naik, sun kedua jadi MC sama Sukron. Tapi jaraknya jauh ya bang, sun pertama sama sun ini. 2 tahun sih emang. Ini kan gara-gara peraturan yang dikasih Bang Ajis juga kan. Kalau 2 tahun gak bikin sun, dibekuin komunitasnya. Jadi kita nih udah masuk detik-detik terakhir nih gue Jaksel. Banyak yang bikin kan, makanya ada Jaksel, ada Jaktim, ada Depok barengan nih di akhir tahun ini nih. Ada yang di November, ada yang di Desember. Tapi Jaksel salah satu tiketnya lumayan ya. Itulah. Tapi sold out, cepet sold out. Gokil sih, gokil. Iya. 200.000 ya udah sold out ya? Yang harga early bird-nya. Tiketnya bisa dibeli di link di akun Instagramnya Stand Up Indo Jaksel aja. Tuh bisa dibeli di situ tiketnya. Itu bakal ngomongin apa bang? Anak-anak itu, iya biasa sih kalau materi sun mah itu bebas-bebas aja, cuma masing-masing dari mereka nih. Oh kalau ngomongin apa aja paling ya mungkin bahas-bahas soal mereka tuh orang-orang yang kalau di Jaksel tuh kayaknya angkatan-angkatan terbaiknya dah gitu. Ada yang jadi konten kreator, ngetop kayak Sastra. Ada yang stand up-nya bagus gitu kayak Rais, kayak Bonar gitu. Terus ada yang konten juga kayak Ilham gitu-gitu. Rizal Zaid nggak naik bang? Rizal masih angkatan ketiga deh, mungkin belum. dia sun 3 kayak Andre itu. juga belum ya? Kayak ada Aji yang berkarir di politik sampai bisa masuk partai. Itu jadi angkatan-angkatan terbaik-baiknya tuh di Jaksel. Angkatan terbaiknya masuk partai ya? Ya kan kemarin soalnya sempat ikut-ikut juga banyak yang ikut di Jaksel aktif aktif di perpolitikan. Lu juga kan? Gue enggak lah, gue kayak kan dukung 02 kemarin. Lu nggak ngekontenin? Dukung-dukung doang. Nggak ikut langsung timnya kan, mereka kan tadi ini apa namanya yang tim Anies ya kan kemarin. Tapi lu nggak jadi buzzer? Enggak, lu mah pure ngedukung. Nggak dapet. Kalau dapet diambil tuh ya? Dapet mah ambil. Mayan. Kayak enak kan Egi dapet. Marcel dapet. Tapi MBG kan? MBG emang MBG MB. Tapi lu ini kan pilihan lu nih 02. Sekarang udah jalan hampir setahun ya? Dari 2004 2002. Itu apa tanggapan lu kepemimpinan yang lu udah pilih? Sesuai harapan. Kan harapan yang Bung Rindra juga bilang menuju kegelapan. Kementerian Kegelapan. Emang kacau nih. Nggak ada penyesalan dalam benak lu dukung itu? Iya, tapi gue karena mikir gue belum tentu kalau pilihan yang lain juga bener. Emang ada susah, bro. Emang ada yang jamin kalau kita pilih yang lain bener. Iya juga, nggak ada yang bisa jamin kan? Ya, orang yang pilihan yang lain calonnya yang wakilnya malah merapat ke sini. Gimana coba kalau itu yang menang misalnya, tuh yang ketiga tuh yang paling sedikit tiba-tiba kemarin demo mau posting minta maaf apaan? Minta maaf diserang malah ternyata mencari simpati malah nggak dapet. Yang ketiga jadi oposisi sekarang. Yang ketiga iya ya kan? Tapi kagak jelas juga apanya karirnya nggak kelihatan kiprahnya gitu. Kalau yang calon nomor 2 kan nomor 1 masih kelihatan tuh kemarin nongol pas demo datang ke yang Afwan Kurniawan. Iya. Kalau yang ketiga kan jauh kali ya di Jawa dia nggak sempat mau datang. Tapi aman ya. Aman. Kalau jadi buzzer mau ntar 2029. Oh siap terus buzzer apa aja siap. Kalau misalkan lu ditawarin buzzer bang, tapi yang nggak lu pengen pilih, lu mau nggak? Mau aja gue. Duit gak sekarang mah prioritasnya duit. Memang titisan anak polisi bro. Duit. Udah duit. Kayak orang kerja aja ngambil duitnya aja gitu. Kalau tapi kan kita kayak harus bohong-bohong sih gak sih bang, kalau kita nggak milih dia terus kita ngebazarin dia, kita kayak harus bohong-bohong sama diri kita sendiri.
Ya itu harga bayarannya. Berbohong dapat duit dibanding sesuai hati tapi nggak dapat apa-apa. Ngapain? Ngeluh-ngeluh juga ya. Iya. Tapi emang lu mah nggak punya kepentingan apa-apa sih bang ya. Nggak ada. Kayak apa jadi buzzer ayo, LGBT dilawan, feminis ayo gitu ya. Kayak udah Popon versus everybody. Bikin show bang, Popon versus everybody. Kan udah full body nih, Full sekarang body. versus everybody. Rencana lu mau show lagi nggak? So tahun depan rencana Bahas berhenti ngerokok. itu masuk ke situ materinya kan. Kalau dari runtutan 3 show gue yang terakhir ini ngomongin soul, jiwa. Jadi Oh iya, Popon minded, minded, mind, full body. full body. Yang ketiga soul, jadi mind, body, and soul kan. Yang ketiga nih soul, pasti masuk nih materi berhenti ngerokok kan, karena itu mempengaruhi jiwa gue. Berdampak terhadap jiwa, bukan cuma kesehatan tapi ke jiwa juga. Jadi pasti ada masuk situ dan materi-materi yang lainnya yang berhubungan dengan kejiwaan dan lain-lain. Gimana sih bang caranya biar bisa produktif bikin show terus? Gue nggak seproduktif itu kan, gue 2 tahun sekali. Iya 2 tahun sekali termasuk produktif bang. Emang Konsisten. ada yang masih lebih setahun sekali anak-anak mah. Iya. Ya kalau gue denger ceritanya Bang Radit mah, ya itu kalau mau jangan nyari ide tapi ngumpulin ide katanya kan. Bang Radit tuh setiap hari ada aja yang dia catet tuh momen-momen dari seharian, satu aja. Dia kayak misalnya dia udah momen yang gue denger di podcastnya dia salut sama Haji Bolot katanya. Jadi dia ketemu Haji Bolot cerita-cerita dia salut gitu. Dia cuma nulis gitu loh, salut ketemu Haji Bolot. Di hari itu terus hari berikutnya ditulis. Jadi dari banyak itu nanti dilihat-lihat tuh mana yang bisa dijadiin materi itu dikumpulin. Itu bisa juga tuh dipraktekin, dicontohin. Buat 2 tahun sekali mah pasti kekumpul lah. Kalau orang Bang Radit cerita ada komik Amerika yang bikin special show seminggu sekali gak? Wow, sejam. Seminggu apa sebulan sekali ya dia bilang. Sejam. Iya, sejam. Aneh gak? Seminggu deh kalau nggak salah. Keren banget. Sama Bang Radit bilang, gue masih neliti tuh dia gimana caranya bisa seminggu sekali spesial show terus semuanya ditaruh di YouTube free sama dia. Komik Amerika. Jadi bikin nih sejam seminggu taruh di YouTube, ya nggak sejam-sejamnya deh, misalnya 40 menitnya ditaruh di YouTube free. Jadi orang nonton show spesialnya dia tuh tiap ini minggu. Gila. Tapi lu nggak taruh di YouTube ya? Gue enggak, kan dijual digital nonton, paling potongan-potongannya aja. Nah itu gue pengen nyoba tuh sebenarnya tuh yang kayak gitu tuh, nyoba yang bikin materi. Pengennya tuh pengen bikin rutinan sebulan sekali lah minimal. Terus bahas soal hal-hal yang kejadian di sebulan itu, misalnya kayak yang misalnya demo Jara kemarin gitu. Sebulan kumpulin, bikin spesial taruh YouTube. Pengen tuh gue tuh ngikutin yang itu tapi sebulan sekali lah. Sayang bang kalau taruh YouTube ya. Nah yang bikin gak sayangnya adalah emang itu materi-materi yang pengen dibuang aja. Betul, materi yang tentang kejadian yang sebulan ke belakang gitu gak. Jadi kan momen itu kalau lu bahas berapa bulan lagi udah lewat juga. Oh emang momen ya. Kayak misalnya MBG ini itu. Kayaknya MBG bakal pembahasan sampai setahun. Itu lama sih. Kayak misalnya Pak Bahlil yang colek-colekan. Momen-momen gitu tuh kan lewat-lewat aja, karena ke depan pasti ada lagi. Apalagi nggak bakal habis. Iya, kayak berita, bahas-bahas berita aja. Jadi kita bikin materi dari berita yang ada gitu. Aku pengen tuh ntar lempar di YouTube ya, karena itu juga materi yang nggak sulit untuk kita pakai berapa bulan lagi, karena udah ketutup beritanya sama kejadian aneh lain. Kalau ke Netflix gimana sih caranya jual digital download ke Netflix? Wah itu standarnya ini susah sih gak menuhinnya. Iya, karena dia ada standar sendiri kan secara kualitas audio dan visualnya. Bang Panji aja kayaknya yang terakhir tuh pengen dijual tuh di Netflix, tapi belum tahu juga. Yang 10.000 penonton. Iya, Mensrea. Kan waktu dulu yang was Komoy Demonoy niatnya pengen dijual juga.
Cuma kan audionya jelek. Jadi nggak jadi deh. Iya. Lu ada kepikiran punya show 10.000 penonton Bang? Punya. Gue sejujurnya pengen, atau kita sebenarnya udah gampang kan, udah sama Bang Panji tuh udah dikasih jalannya gitu. Kita tinggal ngikutin jalannya Bang Panji aja gitu. Kayak Bang Panji udah naroin batu-batu nih, loncat teh gitu. Kita tinggal ikutin aja yang dia jalan-jalan yang dia bikin. Lu yang pertama berapa penonton? Yang Popon Minded? Popon Minded sekitar 250-an. Full body naik tuh? Enggak, turun. Turun. Mungkin 200-an ya. Kok turun Bang? Enggak tahu gue juga. Kapasitasnya lu turunin? Enggak. Oh emang penontonnya turun. Gue kira lu emang nurunin jumlah penonton. Enggak. Kalau Bang Panji kan naik kan dari puluhan kalau nggak salah dia. Dari 50 apa? Naik 100, ratusan, ribuan sampai 10.000. Ya kan nggak berarti nanti gue bikin yang ketiga juga mungkin turun. Ya mudah-mudahan naik lagi. Ya namanya gitu mungkin bisa aja kan. Tapi yang penting terus aja bikin sampai bisa lebih banyak lagi sampai bisa 10.000. Tapi penonton digital download lu militan sih Bang. Kayak yang Popon Minded aja udah lebih dari 1.000 download kan. Itu aja turun yang di full body. Full body nggak nyampe 1.000? Belum nyampe 1.000. Itu juga nggak ngerti. Itu mah memang balik lagi ke misalnya promo dan branding. Iya, waktu itu kan kebantu promo dan branding yang heboh-heboh itu juga ya. LGBT. Mungkin pasti kemarin full body heboh-heboh dokter nggak terlalu mengangkat. Karena itu gue kemarin kan ngomong kayaknya ini gara-gara gue ngomongin rokok, yang dukung gue perokok. Perokok mah kagak beli digital download, beli rokok. Kata gue daripada beli DVD digital download mending gue beli rokok. Nanti nonton juga ntar dia kasih sendiri di reels ya. Iya. Semenit lumayan. Kayaknya gitu tuh perokok nggak support perokok. Cuma support komen doang ya. Iya bener. Salah target tuh. Waktu yang LGBT kan pro LGBT, yang anti LGBT dukung gue tuh beli di Jerawan. Tapi mau nggak mau yang LGBT juga beli Bang. Buat memastikan dia ngomongin apa nih. Jadi gitu beli. Nah pas rokok nih, gue udah pikir rokok nih membantu nih. Udah lah nggak usah beli, udah dibawain sama dia perasaan kita. Padahal gue udah mewakili perasaan mereka ya. Agak disupport karya gue mau perokok nih. Ayolah kalau lu perokok beli digital download full body. Itu ya show yang ngerokok tuh di panggung rokok tuh udah minus tuh, tolonglah belilah. Susah loh nyari panggung yang bisa ngerokok. Nanti lu niatan mau ngerokok di panggung lagi nggak? Enggak lah, itu kalau tahun depan mah gue baru berhenti setahun itu kan. Kan kalau ini sebenarnya gue dari awal mau berhenti ada targetnya paling enggak 5-6 tahun lah gue berhenti kali selama itu gitu. Nanti kalau ada umur panjang ngerokok lagi. Satu periode. Iya kan, karena waktu gue bikin yang konten pertama aja kan lagunya pakai lagu yang itu Endang Sukamti yang sampai jumpa di lain hari. Masih ada kemungkinan jumpa lagi sama rokok. Gokil, terima kasih banyak Bang Popon. Siap gak. Ada wejangan kan nih buat perokok aktif? Ya itu kalau gue jangan ke perokok aktif mah jadilah perokok yang bijak aja. Oke. Jangan rokok di deket ibu-ibu hamil, anak kecil sama di kendaraan aja. Apalagi ngerokok pakai seragam sekolah ya. Itu lagi yang itu lagi bener gak usah rokok di sekolah. Tapi dibanding sama anak yang ngerokok gue lebih sebel sama gubernur. Makasih banyak Bang Popon. Sama-sama. Jangan lupa beli Sun Jaksel Stand Up Night Jaksel. Nanti bisa dibeli, linknya ada di Stand Up Indo Jaksel. Di situ nanti ada Bang Popon dan kawan-kawan Jaksel. Tiket tiket early bird-nya udah habis, jadi masih bisa tiket normal ya. Iya, presale-nya. Nanti juga kalau ada bakal ada OTS, tapi kalau nggak ada ya jangan salahin, makanya beli dari sekarang. Siap. Terima kasih.